Mawar Sharon, terlebih lagi gereja anaknya Eagle Kids. Oh ya, tenang aja, nanti kalian kalau datang ke Welcome Home Lounge, kalian bisa dapat hadiah nih guys dari kakak-kakak yang ada di Welcome Home Lounge. Oke, di Welcome Home Lounge juga akan dijelasin tentang CG Kids ya kan? Iya, Oh ya, CG Kids itu apa ya, Sal? CG Kids adalah kelompok sel yang akan membantu teman-teman bertumbuh dalam Tuhan bersama keluarga seiman. Kalau belum ikut CG Kids, silakan scan barcode yang ada di layar dan daftarkan dirimu hari ini. Buat full teachers yang sudah ikut CG Kids dan sudah umur 12 ke atas, kok kayaknya tidak lengkap ya kalau hanya join CG. Nah, ya kan nggak lengkap kalau kalian nggak ikut yang namanya baptisan. Nah, baptisan diadakan di setiap akhir ibadah voltage. Jadi buat kalian yang mau ikut baptisan dan kalian sudah berusia 12 tahun ke atas, kalian bisa daftar langsung di Info Center Eagle Kids. Oh iya, tadi kalian masuk dapat amplop putih gak sih guys? Coba amplop putihnya diangkat. Coba mana amplop putihnya? Nah, itu amplop buat apa ya, Sel ya? Nah, amplopnya itu buat persembahan. Persembahan adalah bagian dari penyembahan. Dapat dilakukan melalui scan barcode atau menggunakan amplop yang sudah diambil. Kemudian dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar. Dan bisa ditinggal, kalau tidak digunakan bisa ditinggal di kursi dan tidak dibawa pulang. Selain persembahan yang diambil di awal ibadah, kita ada apa lagi ya di awal ibadah? Nah, selain persembahan kita ada prayer corner. Nah, prayer corner kalian bisa datang ke kakak-kakak yang membawa sign atau teman-teman kita yang membawa sign buat didoakan. Kalian bisa didoakan apapun. Entah kalian lagi ujian atau lagi mengalami sesuatu, kalian bisa datang ke kakak-kakak itu. Nah, buat kalian yang baru datang, yang barusan datang, ada apa ini? Nah, sebelum ibadah mulai, voltagers boleh ke toilet dulu ya. Ada toilet yang di situ dan di sana. Dan waktu mau ke toilet, tolong jangan melewati depan panggung karena itu adalah area clear. Oke, kita ada info yang gak kalah penting nih, yaitu My Spiritual Journey. Nah, MSJ ada MSJ 1 dan 2. Pendaftaran dibuka dari tanggal 8 hari ini sampai tanggal 16 Oktober mendatang. Jadi buat kalian yang mau daftar MSJ, kalian bisa daftar. Untuk MSJ-nya, untuk MSJ 1 dan 2 diadakan di hari Jumat dan Sabtu jam 7 malam. Jadi buat kalian yang mau daftar, kalian bisa daftar di Info Center Eagle Kids atau kalian bisa tanya ke kakak-kakak yang ada. Untuk syaratnya kalian harus berusia 11 tahun ke atas, wajib on cam dan mengisi form pendaftaran. Oke, sepertinya pengumuman kita udah selesai nih. Kita mau ajak teman April kita buat berdoa. Teman-teman, mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kami semua bisa berkumpul kembali di sini lagi dan menghati ibadah voltage hari ini supaya bisa berjalan lancar dan menghati kita semua supaya bisa belajar tentang firman yang akan disampaikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi.
visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Voltagers, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Come on. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Come on. Katakan sama-sama. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Mulutku apa? Syukur bagimu. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari kenapa? Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kasih-Mu selalu baik, tak habis di hidupku. Bagimu, let's jump together, come on. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Katakan sama-sama apa? Oh, 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 oh. Mari kita bertepuk tangan sama-sama, come on. Ikutin gerakannya kakak ya, come on. Come on, dari belakang sampai depan, let's go. Nyanyikan bersama-sama. Oh, 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 oh. Oh, 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 yeah. Angkat suaramu,
selesai. Oh, oh, oh. Live by faith, not by sight. Not by sight. I believe in your word. Yeah. All things are possible when I believe. Things are possible when I believe. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. Come on, for the church, let's sing together. No more fear, no more doubt. With Jesus by my side, with Jesus by my side. Amen. Oh, oh, oh. Live by faith, not by sight. I believe in your word, amen. I believe in your word. Yeah. Come on, let's jump together. All things are possible when I believe. Jump, jump, jump. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. Dari depan sampai belakang, teman ikutin caranya saya, teman. Yang sebelah sini, teman. Yang sebelah sana, teman, teman. Amin. Oh, I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. Well, there you just get ready to jump, yeah? I can do all things through you, Lord, who gives me strength. Oh, I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. Oh, hey. Oh, all things are possible. Amen, haleluya. Haleluya. Semua yang percaya dia ada mustahil bagi Tuhan bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Percaya amin ya. Karena kita punya Tuhan Yesus dalam hidupnya kita, amin. Yang percaya katakan haleluya. Yeah, haleluya. Come on, let's sing. Punya Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ciptaan baru, ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup lagi. Mari semuanya mengangkat tangan tinggi-tinggi dari depan sampai belakang. Come on, let's sing. Oh, ku datang kepada Yesus. Oh, oh, oh. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Let's go. Kasih Yesus sungguh
Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh hallelujah. Let's clap our hands together. Oh yeah. Sekarang mau dengar jemaat Tuhan, nyanyikan kenceng-kenceng ya, yang keras ya. Ku diampuni, come on. Dan kini ku hidup. Come on, you can do better than that. You sing. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, 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 ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih-Mu Yesus, kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangan. Hey, oh haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama seperti ini. Hey, kami percaya Tuhan, kami semua milik-Mu. Kami mau nyatakan, ku punya Yesus, Dia sang penebus segala dosaku. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup. Ku punya Yesus, Dia sang penebus segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Yeah, 1, 2, 3, go. Kasih Yesus sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Let's shout, oh hallelujah. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Semuanya sorakan, haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Voltagers, mari kita undang Tuhan untuk sama-sama masuk dalam hati kita ya. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Fill this place, Lord. Nyanyikan sama-sama. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Let's lift up our hands and sing. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands.
drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Lord. Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's worship him together. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill this place, Lord. Fill this place. We worship you, Lord. Fill this place, Lord. Kami rindu Engkau, Tuhan. Kami rindu Engkau, Tuhan. Oh, somebody enjoy His Keep on worshiping Him. Penuhi setiap kami mencari hati-Mu ya Tuhan, kami mengasihi-Mu ya
jujur saja nyanyi, bisa nyanyi. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time. Reaching For your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. reaching For your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Nothing compares to this place, Lord. Nothing compares to this place. Gak ada Tuhan yang sama seperti gereja. Gak ada tempat lain Tuhan, tempat termanis selain hadirat-Mu Tuhan. Kami minta hari ini, refresh our heart Lord, perbarui setiap kami, biar pulang dari tempat ini Tuhan, kami jadi anak-anaknya Tuhan. Kami jadi anak-anak yang suka diam di hadirat Tuhan, dan mencintai gereja-Mu Tuhan. Oh, we are so thankful for this church. We are so thankful for your presence. We are thankful for Eagle Kids, God. Kami ada di gereja yang terus bergerak, yang menangkap hatinya Tuhan. And we don't want to take it for granted. Urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan, sama-sama katakan, amin. Thank you, praise and worship. You did a great job. Hai semuanya. Hai, thanks for the long shout. Siapa yang happy ke gereja? Woo, yes. Do you know this song? Okay, I will try not to embarrass myself ya. Tebak lagunya ya. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Apa lagunya? Happy. Siapa yang tahu lagu itu? Tadi kakak tanya ke teman-teman PAW, katanya jarang dinyanyiin di sini. Tapi kalian tahu, yes. Pertama kali ketika kakak dengerin lagu Happy, that lyric hits me. Sengguan. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Apalagi waktu itu ya, lagu ini dirilis sama GMS Live tahun 2020. 2 tahun yang lalu, ingat gak 2020 ada apa? COVID, gak ada gereja offline, semuanya online. Dan waktu itu ketika keluar lagu ini, dengar pertama kali lagu Happy, I was so happy. Iya ya, kangen lu. Bisa datang ke gereja offline. Do you still remember pertama kali kita offline kapan? November 2021, right? Itu seneng banget bisa kembali ke gereja. Karena being in church, datang ke gereja, apalagi kalau bisa offline, ketemu sama teman, ketemu kakak. That makes us happy. Setuju ya? Yang setuju sama kakak, lambaikan tangannya. Going to church should be fun and exciting. I'm not gonna lie, ini pun yang kakak rasakan ketika kakak datang ke gereja. Kakak biasanya ibadah hari Minggu ya, bareng sama papa mama. Though I'm not that old. Cuman kakak datang ke ibadah umum, kakak itu excited loh. Kakak itu happy. Meskipun itu tiap minggu, sama kayak kalian kesini.
Kalian tiap Sabtu ke Voltage, tapi nggak pernah bosen tuh sama ibadah. So I said it before, church should be the most exciting and fun place to visit, right? Sama ketika kalian mau pergi ke, let's say, Disneyland. Happy nggak kira-kira? Happy atau desperate? Happy. Ada sesuatu yang tarik kalian untuk datang ke tempat itu. Nggak ada yang paksa, nggak ada sebuah keharusan, tapi happy datang ke tempat itu. But church is more than that. Church itu lebih dari sekedar apa yang kita bisa bandingkan tempat di luar sana. Mungkin kelihatannya cuman gedung. Tiap minggu ya tempat duduknya sama seperti ini. Ada stage, ada kursi. Tapi apa sih yang bikin church itu beda? Gereja itu beda. Meskipun tiap minggu sama ibadah, tapi ada sesuatu yang menarik kita buat kita terus datang ke gereja and feel home in this church. Datang ke gereja, kalau kalian masih ada yang ngerasa datang ke gereja itu cuman karena dipaksa sama orang tua atau checklist, biasanya dari guru agama dikasih tugas ya, terus minta tanda tangan ke preachernya. Ada yang kayak gitu? Wow, ternyata masih ada. Tapi church itu lebih dari itu. Datang ke gereja seharusnya adalah karena kita haus, bukan karena harus. Gak ada yang maksa, tapi there is something in church. Sampai Raja Daud di perjanjian lama itu bilang, zeal for your house has consumed me. Zeal, dikatakan zeal, kalau bahasa Indonesia adalah cinta akan rumah Tuhan menghanguskan jiwaku. Tapi di bahasa Inggrisnya adalah zeal. Zeal itu great power, enthusiasm, ada passion di sana. Passion cinta akan rumah Tuhan yang buat Raja Daud gak terima kalau church itu dijelek-jelekkan. Kalau gereja itu ditelantarkan. Sama ketika Tuhan Yesus masuk ke perjanjian yang baru, kita baca, rumah ibadah dijadikan tempat jual beli. And Jesus was so mad. Tuhan sangat marah. Sampai akhirnya murid-muridnya sendiri melihat bahwa iya ya, ini loh yang dirasakan Tuhan Yesus itu. Seperti yang dikatakan di perjanjian lama Raja Daud. Cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan jiwaku. Kok bisa? Kok bisa sampai church itu sampai segitunya. Sampai bikin kita itu sayang banget, cinta banget dengan gereja. Karena ada Tuhan di tempat ini. Karena kita menghargai sebuah ibadah. Every meeting, every Saturday, jangan lewatkan itu sebagai cuman another Saturday. But let's make your kind of Saturday. Jadikan itu sebuah, kalau ditanya sama teman-teman gitu ya, how's your kind of Saturday? You can proudly say, I go to church, I go to Voltage, I go to Eagle Kids. Right? Apa yang bisa kita expect dari sebuah ibadah? Kakak mau ajak hari ini kita sama-sama datang ke ibadah dengan expectation. Let's say expectation. Lagi ya, expectation. Oke, 1, 2, 3. Yes, datang ke ibadah kalian berharap akan mendapatkan sesuatu. Bukan cuma datang buat checklist, tapi dapatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ibadah itu mengubah hidup kita. Kalau ibadah itu cuma sekedar bioskop yang kalian datang tiap minggu, gak sama. Karena di ibadah kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Di ibadah ada firman Tuhan yang benar-benar Tuhan berkata lewat setiap perkataan yang dikatakan pengkhotbah. Atau mungkin dari ayat yang kalian baca. Di ibadah kalian bisa berjumpa dengan Tuhan, kalian bisa ngerasain Tuhan. I believe setiap orang yang datang ke ibadah gak akan sama saja. Gak akan tiap orang itu kalian sudah datang ke sini mungkin berbulan-bulan. Atau mungkin habis ini 1 tahun. Gak akan hidup kalian itu sama aja. Pasti ada perubahan hidup. Pasti ada perubahan sifat. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan personal di hidupnya kalian. Meskipun firman Tuhan itu disampaikan secara global seperti ini. But I believe when there is Holy Spirit in the church, God will do something personally in your heart. Tuhan pasti kerjakan sesuatu di hidupmu.
Kakak percaya ketika kita memuji Tuhan sama-sama, datang ke gereja itu gak sama dengan datang ke konser. Konsernya dunia. Kalau kalian datang ke konser mungkin kalian cuma merasa happy, ketemu artis atau mungkin ada idol favoritnya kalian, Korean Idol. Tapi ketika kalian datang ke gereja, kita menyembah Tuhan sama-sama. And if you follow the praise and worship wholeheartedly, kalian akan ngerasain Tuhan. Kalian akan ngerasain Tuhan itu baik, Tuhan jamah hati kalian. Why? Because there's Holy Spirit in this church. So, if you're just coming to this church expecting nothing, that is your loss. Itu ruginya kalian. Ayo ketika kita datang ke gereja, ikuti dengan sungguh-sungguh. Karena ada Tuhan di sana, ada firman Tuhan, ada hatinya Tuhan yang God will pour it into your life personally. Dan kalau kalian juga punya friends maybe, kalian punya friends yang kalian rasa gimana ya kak, aku ini susah ngomongin temenku, aku susah, dia itu gak bisa berubah. Mungkin dia suka ngomong kotor di sekolah, mungkin hidupnya itu penuh dengan kepahitan, dia merasa life is useless, family-nya dia mungkin gak sesuai yang dia expect. Dan kalian mungkin kekurangan resource, what should you do? I can say, bawa mereka ke gereja. Bawa teman-temanmu ke gereja. Di sini mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Di sini mereka akan mengalami perubahan hidup. So I believe juga setiap kalian yang ada di tempat di sini, mungkin kalian sadar atau nggak sadar, Tuhan itu bekerja loh lewat hidupnya kalian. Mungkin dulu kalian nggak tahu what is serving. Apa sih? Kakak pernah dengar cerita ya. Ada satu orang itu yang very kayak sinis gitu loh dengan sebuah pelayanan. Yang merasa kayak, ngapain sih melayani? Kamu tuh kayak disuruh-suruh lah, kamu diperbudak gitu katanya. Tapi ketika dia sendiri ngalami ibadah, dia ngerasain Tuhan di tempat ini. Dia ngerasain Tuhan tuh menjamah hatinya, now she's serving. Sekarang dia yang melayani Tuhan bukan karena paksaan, karena dia mendapatkan hatinya Bapa. So I believe setiap kali ada di tempat ini, I see leaders. Why? Karena setiap kali kalian datang ke tempat ini gak akan end up cuma jadi jemaat. Gak akan end up cuma memenuhi kursi gereja. Agree? Tapi setiap satu-satu yang ada di tempat ini, punyalah ekspektasi minta dari Tuhan. Tuhan mau pakai apa dari hidupku? Tuhan mau kerjakan apa di hidupku? Melalui ibadah ini, Tuhan bisa kerjakan sesuatu di hidupnya kalian. So let's just not sit or play with your phone or chat with your friends. Because if you just want to do that, you can do it anywhere else. But in this church, we expecting God's presence. We are expecting God will do something in our life. So let's do it. Terima pesan ini. Bahkan mungkin ya ketika kalian ke ibadah, ada ministry time, sometimes the preacher will ask, siapa yang mau didoakan ini, siapa yang mau didoakan itu. Kalau kalian mau buka hati, gak nunggu satu kakak tumpang tangan or apapun, kalian just open your heart to God, God will touch you. Tuhan akan sentuh hatimu. Di sini kakak melihat banyak sekali perubahan hidup. And in this church, I see kids tahu apa artinya pelayanan. Kids yang awalnya males ke CG tapi akhirnya bawa teman-temannya ke CG. Kids yang maybe sebelumnya belum terima bahasa roh, tapi di tempat ini juga I see kids terima bahasa roh ketika kita nyembah Tuhan sama-sama. So the church is not about a ritual, it's not about the weekly service. Ini bukan sebuah rutinitas, but there is something in it. So go get it. Ask the Holy Spirit to bless you. Ask the Holy Spirit to pour His favor upon your life. Minta Roh Kudus menjamah kalian secara pribadi di ibadah ini. Because when you believe, you will receive. God is in this place. Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan akan mengubah hidupnya kalian. Yang kakak rasakan dari sebuah ibadah, ketika kakak mungkin ya datang ke gereja, punya banyak masalah, but I just come to the service every Sunday. Most of the times, ketika kakak keluar dari gereja, masalahnya kakak selesai loh. Kok bisa? Kok bisa? Is this place like a magic? Karena ada Tuhan di tempat ini yang menjamah hatinya kakak.
ada Tuhan di tempat ini yang tahu lebih dari segala yang kakak khawatirkan. Jadi tempat ini pun juga mengubah hidupnya kalian, menyelesaikan masalahnya kalian. Kalau kamu butuh someone, kamu punya banyak masalah, you just run to this place. Datanglah ke gereja, don't avoid church. Jangan jauhi ibadah. Ketika kalian ngerasa kayak, my life is messy, hidupku ini berantakan, punya banyak masalah, nggak tahu minta solusi ke siapa. Jangan merasa puas, jangan merasa muak atau merasa cukup dengan Tuhan, tapi justru larilah ke Tuhan. Di tempat ini kalian juga akan menemukan solusinya. So maybe this is for your parents too, for kakak-kakak here. Church is for you. Dan gereja ini ibadah, datang aja ke ibadah. Tuhan akan kerjakan sesuatu hidupnya kalian. So the first point, ibadah itu mengubah hidupnya kita. Bahkan ada ayatnya di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi perbaharuilah dirimu, berubahlah dengan pembaharuan akal budimu. Even the church, even in the Bible, kita tuh harus berubah. And how to change? Bagaimana caranya kita berubah? Berubahlah dengan Tuhan, berubahlah dalam pengenalan akan firman Tuhan. Itu yang akan shape kalian sesuai dengan apa yang Tuhan mau. And then, number 2, what can you expect from this church? Ibadah itu memberi kita kekuatan baru. Oftentimes, ketika kakak sendiri datang ke gereja, mungkin ngerasa capek. Mungkin ngerasa kayak Senin sampai Jumat, and then Sabtu activity, and then Sunday I come to church. Mungkin ngerasa capek. Mungkin punya pemikiran, capek lah, punya banyak masalah gitu. Tapi ketika kakak datang ke gereja, kakak merasa church is like, kalau sekarang zamannya mobil listrik ya, siapa yang tahu mobil listrik? Oke, sekarang zamannya mobil listrik. Imagine mobil itu harus bergerak dengan apa? Kalau namanya mobil listrik, bahan bakarnya apa? Listrik, bener. Untung gak ada bensin ya. Nah, kalau mobil listrik itu kalian pakai perjalanan sampai suatu saat itu habis, apa yang perlu dilakukan supaya mobil itu bisa gerak lagi? Diisi bensin, gak bisa. Apa? Di charge, yes. Kita butuh charge itu loh. Kita butuh charger itu, charging station. Supaya energi kita, spirit kita itu kayak di-reveal lagi. Kita kayak dikuatkan lagi. And church is like that. Ketika kalian pulang dari tempat ini, kalian akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kalian mungkin sudah merasa kayak, mungkin kalian merasa di pertemanan kalian tuh kurang dihargai. Atau kalian mungkin ngerasa capek dengan ujian bahkan gitu ya. Anything that you can pour to God, apapun yang bisa sharingkan ke Tuhan. Kakak percaya pulang dari tempat ini, kalian akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mungkin kekuatan yang baru untuk ngomongin hal yang benar ke temanmu. Kalau temanmu suka ngelakuin hal yang salah, kalian takut, ya apa cara ngomongnya ke temanmu. Dari tempat ini pun kalian juga akan di-recharge lagi. Supaya kalian jadi berani buat share ke teman-teman kalian. So, this place is so amazing. I feel it every Sunday coming to this place. Every time I go home, I feel recharged. That's why I need to go to this place. Every week. Not because of anything, gak ada yang paksa kakak. But I know that in this place, I can get the power of God, the strength of God. Fill my heart. Dan maybe ini pemikiran kakak yang dulu ya. Tapi one thing I'm sure, datang ke gereja dan tidak datang ke gereja itu berbeda. Itu akan mempengaruhi a whole part in your life. Dulu, coba ya nanti mungkin kalau ada yang punya perasaan yang sama kayak kakak bisa kayak gitu ya. Tapi bukan batuk sengguan kayak gitu ya. Dulu, waktu kakak sekitar kelas 6 gitu ya, usia kalian. Kakak itu ngerasa kakak butuh ke gereja, jangan sampai miss any Sunday service. Karena during the next week, I have a test. Jadi kakak merasa kalau minggu depannya ada ujian dan kakak minggunya itu kayak skip the service, nanti aku dapat bad grades.
Ada nggak yang sempat ngerasa kayak gitu bisa? Oh ada ya, ada, oke. Dulu kakak ngerasanya kayak gitu. Tapi enggak sampai segitunya, cuman kakak pun ngerasa kayak, enggak lah Corin, enggak boleh mikir kayak gitu. Coming to church itu juga penting buat kamu gitu loh. Tapi pemikiran anak kecil sesimpel itu bisa membekas di hati kakak dan I get the understanding. Kalau datang ke gereja dan enggak datang ke gereja itu beda. Ketika kita datang ke gereja, Tuhan itu sediakan satu booster for the whole week. Memang tiap hari kita saat teduh, benar ya? Siapa di sini yang tiap hari masih devotion? Puji Tuhan. Yang belum angkat tangan ini, ayo tiap hari saat teduh ya, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tiap hari memang kita butuh. Kalau enggak tiap hari doa ya kita bakal jadi kering. Tapi ada yang namanya porsi saat teduh pribadi, which is every day. Tapi ada juga porsi CG, benar ya? Seminggu sekali kita CG, benar? Yes. Tapi meskipun kita sudah punya saat teduh pribadi, kita punya connect group, ada juga yang namanya porsi ibadah. Ada porsinya, 3 hal ini jangan ngerasa kalau sudah CG enggak perlu saat teduh. Atau kalau sudah saat teduh enggak perlu ibadah. Kalau sudah CG enggak perlu ibadah. No, ada porsi dan berkatnya Tuhan masing-masing di area itu. Jadi ketika kalian datang ke ibadah, Tuhan pun itu juga sediakan satu berkat yang spesifik untuk cover kalian cukup. Untuk seminggu ke depan, minggu depan datang lagi, diperbarui lagi. I'm not saying kalau berkat Tuhan itu terbatas only 7 days loh ya, no. Tapi hubungan kita dengan Tuhan secara jemaat gereja korporat seperti ini, urapan yang Tuhan mau kasih ke setiap kita personally in church, itu juga diperbarui every week. So that's why let's not skip church, okay? Senggol kanan kirinya, let's not skip church. Church is every Saturday, let's say it. Yes, jadi jangan datang ke Voltage 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Ya enggak, datang ke Voltage every Saturday. Kalau ini yang lagi lihat ibadah ini di gereja lokal, mungkin every Sunday, then your Voltage is every Sunday. Every itu artinya setiap, bukan 2 minggu sekali, apalagi 1 bulan sekali, apalagi cuma waktu Natal, betul? Yes, Voltage is every Saturday, every week. Ada berkat Tuhan yang Tuhan mau kasih di sana. So, ketika kakak datang ke ibadah ya, apa sih yang bikin kakak itu merasa nyaman? Let me share a very powerful song. No, I'm not gonna sing. Ya, sing sih. Let's open Mazmur 84. Kakak akan bacakan, tapi kita sambil nyanyi sama-sama ya. Mazmur 84. Ayat yang kedua. And then while we sing, I'll show you the verse. Kakak kasih nomornya 2, 3. Itu berarti kalian bisa sambil cek di Alkitab ayat keberapa. Oke? Kita mulai dari ayat yang kedua. Kayaknya kelebihan, yang betapa disenangi. Yang kedua, betapa disenangi. Oke, mungkin di komputer ayat 1 berarti. Oke, multimedia maybe can help. Oke. Judulnya apa di Alkitab kalian? Ada yang buka? Rindu kepada kediaman Allah. Wow, so sweet. Coba ya kita nyanyikan sambil baca ayatnya. Mulai dari yang pertama. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Next, jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku pinta
diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Skip ke ayat 10. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. So sweet ya, lirik ini dari judul lagunya Melody yang dikeluarkan oleh AOG, Army of God. Dari ayat ini, Mazmur 84, rindu akan kediaman Allah. So sweet banget loh, sampai Bani Korah, pencipta dari ayat ini di Alkitab, dia bisa menuliskan so sweet itu bahwa lebih baik Tuhan, just one day in your presence. Daripada semua tempat lain yang mungkin terkesan fun, terkesan bikin kalian happy, full of entertainment. But in this place, God, di tempat ini, aku merasakan Engkau, aku merasakan Tuhan sayang sama aku. Tuhan nyatakan apa yang jadi visi Tuhan buat hidupmu. Just by coming to this church, dengan kamu juga datang ke ibadah ini. So number 2, ibadah memberi kita kekuatan yang baru. Dan yang ketiga, ibadah itu adalah sebuah komitmen. Katakan komitmen. Memang tadi kakak bilang ibadah itu should be fun and exciting. Kamu datang karena kamu happy. Tapi selain karena perasaan itu, datang ke ibadah itu juga sebuah komitmen. Butuh disiplin rohani. Kalau kamu cuma mau main basket just because it is fun, ya kamu cuma jadi pemain basket yang ya udah happy-happy main basket. Tapi kalau kamu mau benar-benar mengalami pertumbuhan, kamu mau jadi atlet yang menang, kamu mau lomba, kamu mau go beyond that, kamu harus latihan karena itu komitmen. Bukan karena nggak mood akhirnya nggak jadi latihan. You will never be the champion kalau kayak gitu. Sama dengan pertumbuhan rohani kita. Kalau kita rindu cari Tuhan, ibadah itu komitmen. Males nggak males, happy nggak happy, banyak masalah atau lagi problem free, datang ke gereja itu komitmen. Bukan karena ada teman atau hari itu lagi pembicaranya siapa atau karena ada something more. Tapi datang ke ibadah itu komitmen. Seperti yang dikatakan di Ibrani 10 ayat 25. Kalau bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Let's team up ya. Ayo kita komitmen untuk team up. Team up itu, how to say it? Ya kita sepakat lah gitu ya. Kalau satu teman mungkin di CG, males atau mulai bosen datang ke gereja, kita yang semangatin ya. Kalau ada teman di CG, mungkin yang udah gak pernah ke gereja, kita yang ajak. Itu juga salah satu fungsinya kita ada di CG. Supaya kita saling encourage one and another. Supaya kita bisa sama-sama bangun spiritnya kita, ayo datang ke ibadah. So mulai hari ini teman-teman juga di dalam CG, biasakan satu hal ini. Ayo kompori teman-teman di CG buat datang ibadah. Mungkin kalian bisa lakukan dengan hal yang sederhana seperti, coba tanya di grup chatnya kalian. Guys, siapa yang besok datang onsite? And then make the list. Nanti satu isi. Siapa yang di CG-nya sudah melakukan hal itu? Oh nice. Buat yang lain, ayo ya. Kalian yang jadi fire. Bagikan apinya supaya teman-teman juga semangat buat datang ke ibadah. Ibadah itu sebuah komitmen. Katakan sekali lagi, ibadah itu komitmen. Yes, ibadah itu komitmen. So, how's your kind of Saturday?
when you know that this church is more than just the building or the name. Gereja ini bukan cuma sekedar bangunannya atau cuma sekedar namanya Gereja Mawar Sharon, tapi ada Tuhan di sini, ada perubahan hidup, ada janji Tuhan yang Tuhan provide in this place. Kakak rindu buat setiap kita menaruh jam 1 hari Sabtu waktunya voltage. Yes, ini bisa di gereja lokal, kalian bisa perkataan ini bisa disesuaikan dengan jam ibadah kalian masing-masing. Tapi kalau buat yang di Surabaya Barat, kita mau komitmen, hari Sabtu jam 1 waktunya voltage. Let's say it one more time. Hari Sabtu, kurang kenceng. Are you guys awake? Hello? Yes? Okay? 1, 2, 3. Hari Sabtu jam 1 waktunya voltage. That is supposedly how's your kind of Saturday. That is supposedly how's your kind of Saturday. Entah hari Sabtu kalian mau nantinya hangout lah, atau nantinya mau makan-makan, dinner with family or else. Hari Sabtu jam 1 waktunya voltage. Let me show you this picture. I have a compilation of several Saturday that I had. Ini random ya, karena I didn't do it on purpose. This is how my Saturday looks like. This is my kind of Saturday. In one of those weeks, itu pernah ada voltage, and then ada CG, multiplication CG, we go to the rustic market. Yeah, that is my Saturday. And another Saturday, ada voltage again, ada several kids pelayanan, I took a picture of them. Dan yang terakhir, I had CG Zoom CG online. And then the next Saturday, there is Kak Melissa on service. Ada voltage. And then I meet up with my friends. Hey, I also have my social life. I meet up with my friends. They are not my church friends. But I say to them, guys, kalau mau hang out with me, kalian bisanya cuma Sabtu, aku bisanya jam 3. Why? Karena mulai dari jam 11 sampai jam 3, I have voltage. And they know it. I prioritize my voltage time. And I also say to them, sorry, aku cuma bisa jam 3 sampai jam 5. Karena jam 6, aku ada CG online lagi. So I say to them, that's how I prioritize my Saturday. This is my kind of Saturday. And also this is CG Ambassador, pelayanan CG Ambassador. Woo! Yang pertama itu, and then yang kedua ini CG, di ibadah kita punya fellowship with CG. That's the thing yang online gak punya. So yang online ayo datang onsite. Kita bisa take pictures with our CG friends. Kita bisa fellowship di gereja. And yang terakhir, saya diajak beberapa anak di sini buat jalan-jalan after ibadah. So this is my kind of Saturday. How's your kind of Saturday? Whatever you are going to do, make sure that the prime time, waktu terbaik, hari Sabtu jam 1, itu kalian persembahkan, kalian dedikasikan itu, komitmen itu buat datang ke gereja. Agree with me? Let's say it one more time. Hari Sabtu jam 1 waktunya voltage. Let's go! Yes! And one thing that is really important yang ada di hatinya kakak rindu loh buat teman-teman yang masih online. Come here. Yes, we still have so many seats for you to come here to sit over here. Yang setuju katakan, teman-teman you onsite. Gitu, 1, 2, 3. Yes, ayo datang onsite. Kakak percaya kalian sendiri kan juga di sekolah udah mulai onsite, right? Ya, sudah mulai datang onsite. Tetap pakai masker di sini, jaga protokol and stuff. But there is something different yang kalian gak bisa dapatkan meskipun kalian join online. I know Tuhan, hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Di ruang kalian pun kan juga bisa merasain Tuhan. Tapi ada something yang different. Di sini kita bisa ketemu sama teman-teman CG, kita bisa interaksi, ketika kalian bisa ditumpangi tangan, didoakan, right? Dan kita juga punya momen fellowship with CG. So, come on, what are you waiting for? Ayo kita datang onsite ya.
setuju teman-teman yang di sini pingin supaya teman-teman yang di online bisa datang onsite? Yes, yang setuju katakan yuk onsite. Nah, now after this kita mau ajak teman-teman yang ada di online, gimana caranya? Semuanya bisa bangkit berdiri. Come on, come on, come on. Semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau arahkan kamera ini ke kalian. Jadi nanti kalian semua akan masuk ke kamera, kalian bisa bilang, "Ma, aku masuk TV." Dah kayak gitu. Tapi nanti kakak akan bilang, ketika kakak bilang, "Voltagers," kalian bilang, "Yuk onsite." Kalian bisa ambaikan tangan se-happy kalian. Oke? Are you ready? Oke, let's try. Oke? Are you ready? Ya, bisa lambaikan tangannya semua ya nanti ya. Oke. Voltagers, yuk onsite. One more time. Voltagers, yuk onsite. Yes, come on. Praise and worship bisa naik ke atas. Are you guys happy to be in this church? Yes. Do you love this church? Come on. Yang happy bisa ke rumah Tuhan, bisa lambaikan tangan sama kantoran ya. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Hey, kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. Bisa sama-sama gerak ya. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, hey, so happy. Oh. Sungguh kami cinta kediaman-Mu Tuhan. Let's go. Hey, bisa bertepuk tangan seperti ini. Biar jemaat Tuhan saja ya. Katakan, kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Hey, kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. Let's praise Him. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu Tuhan. So bisa angkat tangan tinggi-tinggi seperti ini. Kita lambaikan seperti ini ya. Yang kompak sama-sama. Sing. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ikutin gerakannya Caca, let's go. Sekarang ikutin gerakannya Kasen, let's go. Sekali lagi lawan semuanya melambaikan tangan seperti ini. Sing. Na 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 na. 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 Lagi. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Yeah. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu. Yang cinta gerajanya semua bisa lambaikan tangan seperti ini. Hey, na 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 na. Na 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 na. Hey, na 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 na. Na 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 na.
kami Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. And we are so grateful for this church. Agree with me? Siapa yang merasa senang banget punya gereja di tempat ini? Yes, you're happy and proud to be part of Eagle Kids? Yes, biarkan setiap hari cinta akan rumah Tuhan itu bertumbuh di hatinya kalian. Amin. And we also want to pray buat teman-teman kita yang ada di online. Ayo kita arahkan tangan ke kamera yang ada di sini. Let's arahkan tangan kita ke teman-teman di sana. Kita sepakat ya, tempat ini akan semakin penuh. Kita akan lihat teman-teman kita datang ke onsite. Kita bisa fellowship sama-sama di tempat ini. Ayo kita arahkan tangan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa khususnya buat teman-teman kami yang hari ini ataupun sampai saat ini Tuhan belum bisa datang ke onsite. Kami minta Tuhan segala halangan yang ada, segala kesibukan, segala alasan yang ada Tuhan. Kami minta Tuhan yang bantu selesaikan, Tuhan yang bantu segala permasalahannya Tuhan. Supaya mereka bisa datang ke onsite. Kami minta Tuhan supaya setiap orang tua hatinya digerakkan Tuhan untuk mengantarkan anak-anaknya ke sini. Kami juga minta setiap anak-anak yang terlebih rindu Tuhan untuk mereka juga bisa datang ke onsite Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, meskipun kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak, tapi kami rindu Tuhan sama-sama di tempat ini. Kami mengalami Engkau, kami mengalami pencurahan Roh Kudus yang sama, experience yang sama Tuhan. Mereka bisa datang ke tempat ini tanpa halangan dan mereka bertumbuh berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan, kami rindu melihat tempat ini penuh, voltage jam 1 dan juga setiap gereja lokal yang ada akan dipenuhi karena jemaat online-nya satu persatu Engkau mampukan Tuhan untuk datang ke onsite. Thank you Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama katakan, amin. Oke, tanggal 16 minggu depan kita akan launching album Eagle Kids yang kedua. Pastikan kalian lihat ya di semua platform digital yang kalian punya yang berhubungan dengan musik, semuanya ada. Lalu Kak Esra mau semuanya pastikan, kalau kalian yang belum ikut MSJ bisa mendaftar dari hari ini sampai tanggal 16 Oktober ya. Di kakak CGO kalian masing-masing atau enggak scan barcode di depan sini bisa MSJ 1 dan MSJ 2. Oh ya, untuk MSJ 1 kita buka untuk kelas berbahasa Inggris. Kalian bisa ikut sama-sama juga. Dan Kak Esra mau lihat nih, tadi siapa yang baru pertama kali datang ke sini bisa angkat tangan? Oh banyak ya, nanti pulang ini ada teman-teman dari WHL, Welcome Home Lounge akan sama-sama menyambut kalian sama-sama di situ. Nanti ikuti ya Kak, yang sebelah kanan gitu, yang baru pertama kali hadir. Oke, sebelum kita selesai, setelah Kak Esra doa berkat, jangan pulang dulu. I have something for you. Tapi semuanya bisa bangkit berdiri sekarang. Amplop persembahannya diangkat seperti ini. Amplop persembahannya diangkat gini. Kayak Tuhan, ini aku mau kasih sesuatu buat Engkau Tuhan. Ya, taruh seperti ini. Bapak, dari kecil Tuhan kami gak mau cinta akan uang Tuhan. Biarlah hati ini Tuhan mau mengasihi-Mu selalu. Kami beri persembahan ini sebagai tanda kami sayang sama Engkau juga. Berkati Tuhan supaya persembahan ini berkati gereja-gereja yang akan dibangun sampai 1000 gereja lokal Tuhan. Dan setiap jiwa-jiwa yang akan jadi 1 juta murid ini. Dari persembahan ini Tuhan, kami percaya akan memberkati banyak jiwa-jiwa. Banyak teman-teman yang lain yang voltage nanti Tuhan. Kami percaya persembahan ini juga akan memberkati mereka Tuhan. Kami bangga
berikan persembahan ini Tuhan. Dan kami sukacita memberikan persembahan ini. Kedua tanganmu, setiap anak-anak Voltage. Namaya dabahaba ya, sikirina hamaya nahabaya rabara. Jadikan waktu khusus Sabtu jam 1. Sabtu jam 1 itu janjian sama Tuhan. Aku mau ibadah di tempat ini, aku mau bertumbuh di tempat ini, aku mau melayani di tempat ini. Tuhan, setiap anak-anak yang mengangkat tangannya ini, berkati hati mereka yang mau beribadah, tapi perluas kapasitas hati mereka juga. Mereka mau ngajak teman-teman mereka, saudara mereka atau keluarga mereka yang belum percaya Tuhan. Tempat ini akan penuh dengan setiap anak-anak yang akan menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak ini, apa yang jadi pekerjaan mereka Tuhan. Hari-hari ini mereka sekolah Tuhan, berkati sekolah mereka. Sukacita itu ada pada mereka semua, damai sejahtera itu ada pada mereka semua. Karena mereka punya Engkau di hidup mereka Tuhan. Terima berkat yang terbaik ini. Hubungan dengan Tuhan Yesus sendiri. Hai anak-anak yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Kamu pembawa damai dan pembawa kasih di tengah keluargamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Jangan pernah tinggalkan Dia. Di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan dan mencintai gereja ini. Katakan amin.